Halo teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai business understanding dan elemen lainnya terkait proses identifikasi serta pengumpulan data mentah dari topik penelitian nih. Nah, seperti apa sih topik penelitiannya? Topik penelitian yang kami ambil adalah klasifikasi kelayakan penerima bantuan pertanian di Kepulauan Riau. Sebelum itu, pertama-tama kita harus memahami dulu seperti apa permasalahannya. Dari topik yang kami ambil, mari kita tinjau. Bantuan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau penting karena wilayah ini memiliki potensi besar dalam pertanian. Tetapi, masih banyak petani yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan mencapai ketahanan pangan. Pentingnya sistem klasifikasi kelayakan penerima bantuan pertanian adalah untuk mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran bantuan, sehingga bantuan dapat diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang membutuhkannya. Nah, setelah memahami permasalahannya, selanjutnya mari kita pahami datanya. Data understanding adalah memahami data yang dimiliki baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun pola atau bagian menarik yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya adalah tahap proses pengumpulan data atau data collection. Data collection adalah proses mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis informasi yang relevan untuk tujuan penelitian menggunakan teknik divalidasi standar. Dalam mengumpulkan data, kami menggunakan dua jenis data, yaitu data sekunder dan juga data primer. Nah, teman-teman tahu nggak sih perbedaan apa itu data sekunder dan data primer? Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya, bukan dari pengumpulan langsung oleh peneliti. Data sekunder bisa berupa situs web atau artikel, dokumen atau laporan, juga bisa berupa buku. Data ini memudahkan siapa saja mengakses, hemat biaya, dan juga waktu. Data sekunder yang kami pakai berasal dari beberapa laman resmi pemerintah seperti PPID Kepri dan Satu Data Pertanian. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik dan juga relevan. Salah satunya adalah wawancara. Di sini kami melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas DP3 Tanjung Pinang. Kemudian ada teknik analisis data. Apa itu teknik analisis data? Teknik analisis data adalah metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi yang bermanfaat dan bernilai. Teknik analisis yang kami gunakan adalah klasifikasi. Klasifikasi merujuk pada proses memisahkan atau mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas yang telah ditentukan berdasarkan atribut-atribut yang diamati. Dalam konteks topik ini, teknik klasifikasi yang baik dipilih karena beberapa alasan berikut. Pertama, identifikasi penerima yang layak. Kedua, pengelompokan data yang kompleks. Ketiga, peningkatan efisiensi program bantuan. Dan yang terakhir, prediksi kebutuhan masa depan. Dalam sistem ini, kami akan menggunakan algoritma C5.0 yang memungkinkan pengguna mendapatkan karakteristik data yang telah diklasifikasikan dengan jelas, baik, dalam bentuk struktur decision tree. Decision tree sendiri adalah proses analisis yang digunakan untuk mempelajari klasifikasi dan prediksi pola data serta menggambarkan relasi dari variabel atribut dan target dalam bentuk pohon. Pada tahapan selanjutnya adalah pre-processing. Pre-processing adalah proses yang bertujuan meningkatkan kualitas dan akurasi data serta mempersiapkan data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Di dalam proses ini akan dilakukan pengecekan terhadap data kosong atau hilang, data yang tidak biasa, dan data yang tidak konsisten. Berikut adalah data penerima bantuan pertanian. Untuk warna kuning menandakan bahwa ada data yang kosong di bagian kecamatan, nomor telepon, dan luas lahan.
Data tersebut juga menunjukkan tidak konsistennya data karena sebagian besar tabel terisi. Untuk bagian yang diberi tanda merah di kolom jadwal tanam, dapat dilihat pada semua tabel sama sekali kosong dan tidak diisi. Maka dapat dirapikan dengan menghapus kolom yang berwarna merah karena tidak menjadi pengaruh penting pada klasifikasi data tersebut. Untuk data kelompok tani, juga sama-sama menunjukkan tidak konsistennya data karena sebagian besar tabel terisi, tetapi tidak ada data yang tidak biasa dan tidak ada kolom yang perlu dihapus karena masih berpengaruh. Baiklah, itu tadi penjelasan dari proses identifikasi serta pengumpulan data mentah dari awal permasalahan topik sampai merapikan data yang menghasilkan data matang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video fase 3 mengenai visualisasi data ya. See you!